Pak Ustadz, orang sudah beribadah 40 tahun, sedang dia bergosip selama 5 tahun. Kemudian meninggal. Nah, apakah ibadah 40 tahun itu sia-sia? Ibadah selama 40 tahun, gosipnya 5 tahun. Pertanyaan saya, kok masih bisa bergosip 5 tahun lagi? Dan kehitung gitu ya. Kehitung ini. Ini kan yang paling menarik ini, kehitung gosipnya itu bisa 5 tahun. Ini luar biasa ini. Aduh. Masya Allah. Ini baru saya dapatkan pertanyaan luar biasa. Jadi semua episode yang paling menarik ya. Baik, Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Hati-hati kalau usianya sudah 40 tahun bahkan lebih. Hati-hati ya, hati-hati. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan setiap manusia itu berbuat baik pada orang tuanya ya. Hamalathu ummuhu kurhan ya. Ibunya mengandungnya sulit luar biasa sampai kemudian menyapinya, selesai. Poinnya bukan itu. Surah 46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Perhatikan. Poinnya adalah maka bila ada seorang anak sampai usianya 40 tahun. Ada ayatnya? Sampai 40 tahun dan masih didapati kedua orang tuanya. Hati-hati, sampai 40 tahun. Sebetulnya ayat ini bisa umum, orang tuanya masih ada atau sudah meninggal. Maka perhatikan, diajarkan doa oleh Quran. Diajarkan doa. 1. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Belum selesai. Wa ana walidayya. Perhatikan betul ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Usia 40 tahun, kata Quran, banyak-banyak berdoa, doanya 2. Yang pertama, Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing saya ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku selama 40 tahun ini. 40 tahun. Insyaallah. Tapi yang menarik bukan ini. Wa ala walidayya, ini adab Quran. Dan pada kedua orang tuaku yang telah mempersiapkan, mendidik, mendoakan aku sehingga aku mendapatkan nikmat ini sampai 40 tahun. Ini adab di Quran menjelaskan bahwa barangkali kesuksesan yang Anda telah raih selama 40 tahun itu, 30 tahun, 50 tahun, barangkali ikhtiar Anda itu mungkin cuma 30%-nya ya. 70%-nya itu yang membuat Anda sukses, kaya, kedudukan naik. Mungkin mohon maaf, itulah tangisan ibunda yang tiap malam itu bangun nangis, keluarkan air matanya. Wahai Allah, hamba cuma makan singkong yang dibawa oleh suami, berbagi dengan suami dalam keadaan peluhnya, dia berharap mendapatkan rezeki yang halal, dia nangis pelan-pelan. Mohon ya Allah, jangan sampai anak saya mendapatkan situasi yang serupa seperti sekarang. Mudahkan pekerjaannya, lancarkan rezekinya, berikan kenikmatannya, bimbing dia ya Allah. Itu yang sampai ke langit. Ibunya Ismail siapa? Hajar alaihissalam. Hajar alaihissalam. Maaf, yang bolak-balik cari air siapa? Hajar. Turun dari sofa dengan beningnya. Begitu melihat peluang, kayaknya ada mata air oase, lari beliau. Setelah lari, kayaknya bukan ya, tapi pastikan aja, naik, bukan, bolak-balik, bolak-balik. Masya Allah, dalam bolak-baliknya Ismail sudah semakin haus, menghentakkan kakinya sedikit saja, tak, keluar apa? Baik. Yang mendapatkan airnya siapa? Ismail. Yang bolak-baliknya? Hajar. Kalaulah ibundanya tidak menangis, lelahnya, bolak-balik, capeknya, tentulah Ismail itu sebelumnya sudah menghentak-hentak, tapi air nggak keluar. Tapi ketika ibunya bolak-balik menangis, memohon kepada Allah, yakin, tawakal, itu yang menyebabkan air keluar. Dan hebatnya zam, bukan ijma. Ibunya bisa berkata ijma. Kalau ijma itu kumpul bisa habis. Makanya sekarang kita ijtima, kumpul tapi pulang lagi. Selesai. Kalau zam, kumpul jangan habis, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Makanya zam yang terkumpul terus tidak akan pernah berhenti. Ada anjuran di dalam Quran. Hati-hati, Anda kalau sudah usia 40 tahun, banyak-banyak bermohon kebaikan kepada Allah, plus sertakan orang tuanya. Karena boleh jadi ikhtiar Anda itu cuma 30%, orang tua yang memohonkan kebaikan kepada Allah. 2, ini kaitannya. Wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, bimbing saya supaya banyak mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Ini poinnya. Amal soleh yang Engkau ridhai. Maaf, salat amal soleh bukan? Amal soleh, tapi belum tentu orang salat Allah ridha. Barangkali saat salat ada riaknya, ya. Imamnya bagus mimpin salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai maghrib kata makmumnya, Ustaz, Masya Allah suara antum bagus sekali, saya sampai khusyuk dengarnya. Masuk setan, begitu isyarat diupin sedikit biar lebih bagus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadinya nggak ada ini tuh ya. Begitu dipuji muncul. Itu masalah tidak diridhai ya. Infak yang riya tidak diridhai, hilang pahalanya. Coba antum cek ya, gampangnya di Quran aja lah, ambil 40 tahun. Dari 40 tahun kan bekalnya untuk ibadah ya, harus pulangnya. Coba dari 40 tahun ini berapa tahun yang jadi ibadah? Cek. Tuh ya. Gampangnya begini, menurut penelitian kecil-kecilan ini ya, setengah usia manusia itu dipakai tidur. Setengahnya. Di kalau 40 tahun tidurnya berapa tahun?
10 tahun ya. Dari mulai bayinya, tidur siangnya, tidur malamnya, ya capeknya kurang lebih lah setengah usianya. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun. Di sini sholatnya, makannya, minumnya, bohongnya, plus tadi gosipnya sampai 5 tahun. Ya. Baik. Jadi kalau kita beraktivitas 20 tahun, usia 40 tahun, punya aktivitas cuma 20 tahun. Ya. Yang jadi ibadah berapa tahun? Misal setengahnya, 10 tahun ibadah. 10 tahun. 10 tahunnya yang lain. Dari 10 tahun ibadah sudah diridhoi Allah belum? Sudah pasti diterima belum? Kira-kira yang diterima berapa tahun? Tuh. Ayo ambil, gak usah pesimis, mungkin 5 tahun. Yang jadi masalah, orang usia 40 tahun punya amalan yang dibanggakan, yang tak bermasalah cuma 5 tahun. Sebelum ke sana, saya mau tunjukkan dulu. Sebelum ke sana, saya mau tunjukkan di poinnya. Ada orang diberikan 40 tahun, amalan utama cuma 5 tahun. Ada anak dikasih usia 4 tahun, Masya Allah, dia sudah amalan luar biasa, amalannya melebihi usia 40 tahun. Orang 40 tahun belum hafal Quran, ini anak 4 tahun sudah hafal Quran ya. 40 tahun matanya sehat, kakinya sehat, tangannya sehat. Anak 4 tahun matanya buta, sarafnya terganggu, hafal Quran. Antum kemana aja? Dan bagaimana bisa menjawab di hadapan Allah? Saya kan pernah katakan, seorang anak kecil Musa namanya, 6 tahun 7 tahun, dari Asyut di Mesir, Masya Allah, belajar Quran ya, sampai bapaknya mengantar pakai motor dimodifikasi, jalan 20 km. Awal-awal gurunya cuma minta 1 ayat. Anda bayangkan dari Lebak Bulus ke Bekasi ke sini, begitu datang ke gurunya minta ngaji, baca alif lam mim, udah pulang lagi, ntar besok datang lagi. Kira-kira mau datang lagi nggak besoknya itu? Ini anak sabarnya luar biasa, sabar, paham, ini guru pasti ada hikmahnya, ada tujuannya. Masya Allah, ditekuni sampai hafal Quran. Bapaknya yang ngantar belum hafal, anaknya yang buta hafal. Tapi setiap pulang, bapaknya ngecek lagi hafalannya, disimpan di dashboard motornya, dimodifikasi, cek, nah, dimanfaatkan di jalan, sampai hafal. Begitu sudah hafal Quran, itu sampai beritanya disebarkan secara viral, Allah berkehendak, sampai salah seorang reporter televisi datang, ya, merekam itu, ditanya, ya Syekh Musa, hey Syekh Musa, jika Anda diperkenankan oleh Allah untuk memohon saat ini, apa yang mau diminta? Kira-kira kalau mata kita nggak bisa lihat, mintanya apa? Coba lihat, ya, minta melihat. Tapi jawabannya mengejutkan. Lihat kalimatnya. Kalau saya diperkenankan oleh Allah untuk memohon saat ini juga, saya akan minta kepada Allah, 1, ya Allah, mohon jangan sembuhkan mata saya, biarkan saya buta, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. 1, tolong biarkan saya buta, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Quran. Tapi yang menarik bukan itu. Yang menarik, demi Allah saya katakan, saya akan membawa Quran saya ketika menghadap ke hadapan Allah. Saat saya datang sendirian dalam keadaan yang sangat gemetar, saya katakan, ya Allah, saya sudah berusaha menghafalkan Quran ini menjadi bekal saya menghadap kepadamu. Kalau dengan Quran yang sudah saya hafalkan saya mesti dihukum juga, mohon ringankan hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan. Anda dari mana itu? Ya Allah. Itu Musa, anak buta, 6 tahun menghafal Quran, membawa bekal menghadap Allah. Kita dikasih 60 tahun, usia yang sangat panjang, kemana aja kita? Ya. Jadi bertakwalah kepada Allah, perbaiki. Belum kita bicara ini, ikhlasnya cuma 5 tahun, berapa tahun dosanya dikumpulkan? Karena itu kalau Anda sudah lewat usia 40 tahun, maka perbanyak amal soleh. Sudah berpikir pulanglah, jangan yang macam-macam lagi. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibadi khalaqtu kalian ibadah fala tal'ab. Hei hambaku, saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak main-main. Ya, kalau kita bisa beribadah, kenapa main-main? Kan tipis bedanya. Cuma diniat saja. Anda makan, minum, baca bismillah jadi ibadah. Tidak baca bismillah nggak jadi ibadah, kan sayang. Karena itu kembalilah ke rumah masing-masing, bulatkan niat untuk kembali kepada Allah, perbaiki keadaan diri kita, dan insya Allah Allah mudahkan segala kehidupan kita. Dunia ini kecil, sangat kecil, dan itu digenggam saja. Kalau kita sudah orientasi akhirat, dunia akan ditentukan oleh Allah. Gampang, demi Allah saya katakan gampang.